Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tahun liturgi A dengan tema Perawan Maria diangkat ke surga, tanda pengharapan tiap umatnya dan kemenangan Allah. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Kataanmu, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia, dan di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kita memandang perawan Maria sebagai tanda di langit. Berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dialah Bunda yang melahirkan Kristus, Sang Gembala segala bangsa, yang telah bangkit sebagai buah sulung. Dalam peristiwa perawan Maria diangkat ke surga, kita melihat pengharapan kita karena Allah telah memuliakan bundanya. Allah juga memanggil kita untuk ikut serta dalam kemuliaannya. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga melalui perayaan ini kita semakin setia meneladan kerendahan hati dan ketaatan Santa Perawan Maria, agar hidup kita menjadi pujian bagi Allah. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petadetus Aprilianto, Kur dari Sri Kandisin Unum, Tata Laksana dari lingkungan Santo Yosef. Umat Allah yang terkasih, kita patut bersyukur karena pada perayaan Ekaristi petang ini akan hadir di tengah kita Romo Petadetus Aprilianto, yang akan mempersembahkan misa perdana. Marilah kita doakan agar Romo Aprilianto menjadi gembala yang baik, setia, yang mengenal domba-dombanya, dan kehadirannya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua
Intensi misa kita pada sore hari ini bersyukur bersama Dionysius Darwis Kuswanto dan keluarga, mengucap syukur dan terima kasih atas ulang tahun Maria Veronica Renata Audia Kuswanto yang ke-28. Semoga semakin bertumbuh kuat dalam iman, kasih dan pengharapan, semakin melekat erat kepada Tuhan Yesus dan menjadi terang dan garam dunia. Kita juga mengucap syukur, kita berdoa bersama keluarga Simon Novianto mendoakan arwah Papa Andreas Gunawan, Jo Kyung Gwan yang berpulang tanggal 12 Agustus yang lalu. Kita juga berdoa bersama istri dan anak-anak mendoakan arwah Bapak Bonaventura Tommy Wirya yang dipanggil 7 hari yang lalu. Mari kita juga berdoa bersama Ibu Lucia Cia dan keluarga mendoakan arwah Bapak Yakobus Effendi Lai yang dipanggil Tuhan 7 bulan yang lalu. Kita juga berdoa bersama Katarina bagi Aloysius Wawan, Ernawati Tansir, dan Christine Tansir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo Benedictus Aprilianto, Novisiat atas Tabisan Imam tanggal 4 Agustus, dan saudari-saudaraku sekalian yang hari ini kita merayakan Ekaristi bersama dengan Romo April. Kita hendak menerima berkat perdana dari Romo April yang pada kesempatan hari ini hendak membagikannya kepada kita. Mungkin bertanya-tanya siapa Romo April ini gitu ya. Secara singkat nanti pasti akan memperkenalkan siapa Romo April agar kita juga mengenalinya. Maka mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan ini dan terlebih agar kita mampu menyambut sabdanya. Sadar bahwa kita adalah manusia lemah yang seringkali jatuh dalam dosa, mari kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita masing-masing. Bersama-sama kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami melurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya.
Semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami sanggup mengupayakan kesucian hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan seorang perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Dengarlah hai putri, lihatlah dan senderkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka di bawahmu,
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini?
sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semua sehat? Apakah ada sukacita hari ini? Semua bersukacita ya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biasanya setiap tanggal 15 Agustus itu dirayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan perayaan ini di tempat kita selalu dirayakan pada hari Minggu yang terdekat dari tanggal 15. Makanya pada tanggal 16 Agustus gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, supaya semua umat ikut merayakan peristiwa agung ini. Dalam perayaan ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, benarkah Maria mengalami kematian? Yang kedua, apa hubungan Maria dengan kitab Wahyu yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan pertama? Dan yang ketiga, apa pesan
yang dapat kita ambil dari peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa para rasul, Satu Santa, semua orang kudus saat ini hidup berbahagia bersama dengan Allah. Kita percaya itu. Mereka yang sudah kudus hidup bersama dengan Allah. Namun kemuliaan yang mereka miliki saat ini masih menyangkut jiwa mereka. Jiwa mereka sudah berbahagia bersama Allah, tetapi tubuh mereka masih ada di dunia dan menunggu kebangkitan pada akhir zaman. Tetapi berbeda dengan Maria, berbeda dengan Bunda Maria. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 966 ditegaskan demikian. Akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah tercemar oleh noda dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat ke dalam kemuliaan surga dengan badan dan jiwanya. Maria menjadi anggota gereja yang pertama yang memperoleh kepenuhan buah kebangkitan Kristus. Dalam syahadat iman kita di bagian akhir di situ dikatakan, aku percaya akan kebangkitan badan. Dan kebangkitan badan itu dialami pertama kali oleh Bunda Maria. Karena itu gereja percaya bahwa Maria telah diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Dan itulah sebabnya sampai sekarang gereja tidak memiliki relikwi atau bagian tubuh dari Bunda Maria. Tidak seperti dari para santo santa yang lain, di mana kita masih bisa melihat relikwinya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kalau Maria tidak berdosa, apakah ia sungguh mengalami kematian? Kalau Maria dikatakan dikandung tanpa noda dosa, apakah ia juga mengalami kematian? Tradisi gereja menjawab demikian, bahwa Maria sungguh mengalami kematian. Namun kematiannya bukan sebagai akibat dosa, melainkan karena ia mengambil bagian secara penuh dalam misteri putranya sendiri. Kristus tidak pernah berdosa. Kristus sendiri tidak pernah berbuat dosa, tetapi ia mengalami penderitaan dan kematian demi keselamatan kita. Demikian pula dengan Maria, sebagai murid, sebagai ibu yang paling sempurna, ia pun ikut ambil bagian dalam misteri putranya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi kuno
juga disebutkan bahwa Maria wafat dan dimakamkan di Yerusalem, di sekitar kawasan Bukit Sion. Di sanalah dibangun sebuah Basilika Santa Maria Tidur. Akan tetapi makamnya tidak pernah menjadi tempat peristirahatan terakhir, sebab gereja percaya ia telah diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Dan ini menjadi salah satu dari keempat dogma Maria. Dogma Maria diangkat ke surga secara resmi ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam bacaan pertama tadi, di bagian awal disebutkan Yohanes melihat tabut perjanjian. Kemudian setelah ia melihat tabut perjanjian Allah, Yohanes melihat seorang perempuan yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Penempatan kedua gambaran ini bukanlah suatu kebetulan. Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian menyimpan 3 benda yang sangat suci. Kita ujian dulu ya. Siapa yang tahu apa isi tabut perjanjian? Ada yang tahu? 10 berita Allah. Apa isi tabut perjanjian? Ayo, suster yang paling depan sendiri. Tolong bantu jawab, suster. Apa isinya? 2 loh batu. Terus? Ya, yang ada 10 perintah Allah. Lalu? Apalagi? Ada yang tahu selain 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah? Kalau Romo jangan ditanya, pasti tahu. Ada yang tahu? Yang pertama 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Yang kedua, buli-buli yang berisi manna. Dan yang ketiga, apa? Dan yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas, yang menjadi lambang imamat. Dan ketiga-tiganya ini secara simbolis memenuhi atau menerima kepenuhannya dalam diri Bunda Maria. Jika tabut perjanjian lama menyimpan 2 loh batu, maka Maria mengandung sabda Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jika tabut perjanjian lama menyimpan manna, makanan atau roti dari surga, Maria mengandung roti hidup yang turun dari surga dan menjadi santapan kehidupan kekal bagi dunia. Jika tabut perjanjian lama
menyimpan tongkat Harun sebagai lambang imamat, maka Maria mengandung Yesus, Sang Imam Agung. Karena itu, gereja juga menyebut Maria sebagai tabut perjanjian baru. Sebab di dalamnya Allah sendiri hadir di tengah umat manusia. Pemahaman ini juga semakin dipertegas dalam bacaan Injil ketika Maria mengunjungi Elisabet. Dikatakan ketika salam Maria sampai ke telinga Elisabet, melonjaklah anak di dalam kandungannya. Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada kisah perjanjian lama ketika Raja Daud menari dan melonjak-lonjak kegirangan di hadapan tabut perjanjian yang memasuki kota Daud. Dan kini Yohanes melakukan hal yang sama. Sebab yang datang kepadanya bukan lagi tabut perjanjian yang terbuat dari kayu dan dilapisi emas, melainkan Maria yang mengandung Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa pesan yang dapat kita bawa pulang dalam perayaan ini? Yang pertama, Hari Raya Maria diangkat ke surga meneguhkan harapan kita akan kehidupan kekal. Mereka yang telah kita doakan dalam intensi hari ini, kita percaya bahwa mereka dan kita semua pada akhirnya akan dibangkitkan tubuh dan jiwa kita. Yang kedua, Maria mengajarkan kepada kita untuk menjadi tabut-tabut perjanjian pada zaman sekarang. Kita dipanggil untuk membawa Kristus kemanapun kita pergi. Dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Sebagai orang Katolik, kehadiran kita hendaknya menghadirkan Yesus melalui tindakan kita sehari-hari. Tindakan yang penuh kasih, tindakan yang penuh pengampunan, tindakan yang penuh pelayanan dan kerendahan hati, seperti Kristus yang senantiasa berbuat baik. Semoga melalui perantaraan Santa Perawan Maria yang telah diangkat ke surga, kita semakin diteguhkan dalam iman, semakin setia mengikuti Kristus, dan semakin berani menjadi pembawa kehadirannya di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat ulang tahun Maria Veronica Renata Audia Kuswanto yang ke-28. Semoga semakin bertumbuh kuat dalam iman, kasih, dan pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi Andreas Gunawan, Bonaventura Tommy Wirya, Yakobus Effendi Lai, Aloysius Wawan, Ernawati Tansir, dan Christine Tansir yang telah Engkau panggil. Semoga saudara-saudari kami diampuni segala dosanya dan dikaruniai hidup kekal damai abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersujud
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Cinta, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam bersatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada kesempatan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita bersama-sama mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia. Rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, Doakanlah kami. marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup kekal, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Misa syukur. Hari Senin, tanggal 17 Agustus, pukul 18 di gereja, kita rayakan Misa Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Setengah jam sebelumnya, kita doakan doa rosario yang dipimpin oleh petugas tata laksana. Setelah misa, semua umat yang hadir diundang ke plaza untuk ikut dalam acara syukuran dan juga ada pembagian hadiah lomba. Untuk itu, kami berharap umat yang hadir misa menggunakan pakaian yang bernuansa warna merah atau putih. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Timotius Daniel Yauhari, putra dari Christopher Hendrix Yauhari dan Christina Tantinawati, warga lingkungan Agnes, dengan Gabriel Divin FS, putri dari Cencen Andriani Wijaya, tinggal di apartemen Mediterania GR1, Tower C15, Jakarta. Rencana perkawinan tanggal 12 September di Gereja Santo Ignatius Loyola, Menteng, Jakarta. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Penerimaan dana. Umat sekalian, atas kebaikan dan kemurahan hati
dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Romo, Bapak Ibu, Suster, saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah atas rahmat tabisan yang telah saya terima bersama keempat teman saya pada tanggal 4 Agustus yang lalu di Tegal Arum. Terima kasih atas doa-doa yang telah diberikan kepada kami yang sungguh menguatkan kami. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki San Frades Romo Haryanto yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk misa perdana di paroki ini. Terima kasih juga kepada para romo yang ada di paroki ini yang telah mendampingi dalam perayaan syukur ini. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa saya bisa mengadakan misa perdana di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di depan Bapak Ibu di bangku paling depan itu ada orang tua saya yang sangat berjasa bagi kehidupan saya. Yang pertama, orang tua kandung saya, Bapak Yusuf Saryanto dan Ibu Maria Umiati. Mungkin Bapak dan Ibu bisa berdiri. Itulah orang tua saya yang berasal dari Paroki Kristus Raja Tugu Mulyo Oki, Stasi Santo Stefanus, Lubuk Seberuk. Memang banyak orang tidak mengira bahwa saya adalah anaknya, karena saya lebih besar dibandingkan bapak dan ibu. Bapak saya pun kayaknya segini saya, lebih tinggi saya. Selain itu, ada kedua orang tua saya juga yang ada di sini yang begitu peduli ketika saya kembali masuk ke seminari lagi untuk yang kedua. Setelah yang pertama saya dikeluarkan. Ya, salah satunya Romo Haryanto yang mengeluarkan mungkin. Tapi saya sudah berdamai dengan masa lalu dan sudah berdamai dengan Romo Haryanto juga. Ada Ibu Elis dan Bapak R. Pardede, silakan berdiri. Kedua orang tua ini sangat berjasa bagi kehidupan panggilan saya dalam mendukung saya selama menjalani masa pembinaan, masa formasio di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Memang perjalanan panggilan itu luar biasa dan keren. Romo Haryanto menyimpan sedikit kisah tentang saya. Nanti kalau penasaran silahkan tanya sendiri. Karena beliau pada waktu itu pernah menjadi polisinya seminari menengah atau perfect disiplin. Saya akan ditugaskan tetap di Komsos Keuskupan Agung Palembang dan berkomunitas di Paroki Santo Paulus Pelaju Palembang sebagai pastor rekan bersama Romo Damian Muni. Terima kasih atas dukungan, doakan saya supaya saya tetap menjadi imam yang setia, menjadi imam yang kudus, menjadi imam yang mudah
ditemui oleh umat. Menjadi imam yang setia sampai tuwek, sampai elek, dan sampai mate. Terima kasih kepada para petugas liturgi, para misdinar, kepada lektor, pemazmur, tata laksana, prodiakon, dan semuanya yang telah ambil bagian dalam perayaan syukur ini. Sebelum kita menerima berkat perdana dari Romo April, saya sebagai pastor yang ada di paroki San Prades bersama dengan Romo Sigit dan Romo Heru mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo April yang berkenan untuk merayakan misa perdana di tempat ini. Tentu ini menjadi sebuah rahmat istimewa untuk kita mendapat bagian dari rahmat agung yang diterimanya melalui misa perdana ini dan nanti berkat perdana. Mewakili seluruh umat yang terus merindukan kehadiran imam, tentu juga berharap kepada Romo April untuk seperti tekadnya menjadi imam yang suci, yang sungguh-sungguh bisa mempersembahkan hidupnya untuk gereja. Lebih-lebih di Keuskupan Agung Palembang ini karena beliau adalah imam diosesan atau imam projo di keuskupan ini. Maka justru Romo April lah yang berhak menggembalakan umat di keuskupan ini. Kalau kami SCY itu kan hanya buruh dengan keuskupan. Maka kalau saatnya para imam diosesan sudah mencukupi, kami harus dengan rendah hati meninggalkan keuskupan ini dan berkarya di tempat yang lain. Terima kasih sekali lagi Romo April atas berkat perdananya yang akan kami terima di tempat ini. Mewakili, mungkin tidak mewakili umat, tapi setidaknya mewakili DPH, kami memberikan cindera mata yang mungkin tidak berharga untuk Romo April, tetapi semoga menjadi tanda pengingat sekaligus juga berjuang melangkah selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, pekerjaan kita, orang-orang yang kita doakan hari ini, dan segala rencana dan niat baik kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.